Indonesia Road Safety Award 2013. Nah, oleh karena itu kita ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang telah diterapkan untuk Kota Bekasi sehingga mampu menjadi salah satu teladan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan keselamatan jalan raya di Indonesia. Nah, Pak, selama ini strategi apa angka kecelakaan lalu lintas yang untuk Kota Bekasi? Terima kasih berkaitan dengan upaya-upaya kita di dalam program RSPA ini di Kota Bekasi. Memang keterpaduan ini sudah luar biasa. Artinya semua SKPD yang terlibat di sini sangat begitu care-nya, termasuk juga pimpinan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, juga bahu-bahu bagaimana kita menata dari keterlibatan lalu lintas di Kota Bekasi khususnya di dalam program RSPA. Jadi untuk menurunkan angka kecelakaan kita pilih ekspor kita dari jalan Ciliwung. Dan pada waktu itu memang angka kecelakaan cukup tinggi ya, karena memang jalan itu tidak diberikan median jalan ya, tidak terpisah, sehingga memang sering terjadi kecelakaan yang luar biasa setiap hari, di berapa nyawa yang melayang di sana. Tapi ketika program ini berjalan, kita bekerjasama dengan PU buat median jalan, sehingga menurunkan angka kecelakaan yang luar biasa. Sehingga inilah barangkali program-program ini ya, intinya RSPA itu bukan hanya sekedar kita di dalam lomba dan sebagainya, tetapi esensinya adalah bagaimana dirasakan oleh masyarakat. Masalah keamanan, keselamatan lalu lintas khususnya di Kota Bekasi ini menjadi tujuan kita bersama. Sehingga keterpaduan dari Satlantas, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, ada Pol PP, ada Jasa Marga juga, dan ada beberapa teman kita juga dari PJU kaitan dengan penerangan jalan umum ini juga memang menjadi perhatian kita. Sehingga dari semua aspek ini bisa kita lakukan, bisa kita rawat, bisa kita maintenance. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan itu sendiri kita lakukan bersama. Selama ini hambatan dan tantangan apa saja yang paling utama dalam mewujudkan keselamatan jalan di Kota Bekasi? Ini yang pertama kita lihat kesadaran juga ya, kesadaran masyarakat. Pendisiplinan itu penting. Ketika kita menetapkan satu ruas jalan itu menjadi lokasi RSPA atau lokasi kawasan tertib lalu lintas, tentu kan ini menyangkut juga para pengguna jalan. Oleh sebab itu kami dengan tim Satlantas, dari Pol PP, dari Jasa Marga, dan tim lain juga sering melakukan operasi, sering memberikan sosialisasi ke masyarakat, sehingga bagaimana berdisiplin. Kita kan di ruas jalan Hasibuan itu ada daerah ruang henti khusus kendaraan roda 2, kita kasih zona merah. Jadi kendaraan roda 4 harus di belakangnya, kita beri kesempatan roda 2 dulu, seperti itu. Kita atur sedemikian rupa, pada kenyataannya kalau kita tidak berikan informasi, kita tidak sosialisasikan ataupun nanti ada penegakan ya, itu juga akan sulit kita untuk menertibkan kawasan itu. Ada black spot di sana, ada juga ya Lombok, kemudian juga rambu-rambu yang ada, ini kan masyarakat itu harus tahu. Itu hambatan utamanya adalah disiplin masyarakat. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan sarana dan prasarana lalu lintas. Misalnya rambu-rambu itu juga harus cukup, harus sesuai dengan spesifikasi jalan, termasuk juga marka jalan. Kemudian tadi juga hambatan sampingnya mungkin dari Pol PP kayak pedagang kaki lima, parkir sembarangan, ini juga menjadi hambatan kita. Yang tentunya ke depan dengan tim yang solid inilah kita bisa atasi itu semua. Jadi dari Kasat ya? Iya, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh Kasat untuk mewujudkan jalan di Kota Bekasi? Jadi gini, permasalahan lalu lintas yang kita kaji yang masalah ini kan adalah masalah rawan kecelakaan maupun rawan pelanggaran, kemacetan dan segala macam. Kami dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Sarana semua spot itu kita membuat program dalam mengatasi black spot atau daerah rawan laka itu kita membuat 9 program besar kan gitu, dimana setiap program besar ini melahirkan program kegiatan-kegiatan lain. Kalau trouble spot itu ada 11 program besar. Nah, untuk mengenai black spot atau daerah rawan kecelakaan, yang pertama kita tentukan dulu bagaimana sih daerah rawan kecelakaan, apa sih yang biasanya rawan kecelakaan, roda 2 atau roda 2 atau roda 4, kemudian karyawan atau pelajar atau apa, jam-jam berapa, dan hasil analisa kita dalam 6 bulan, Januari sampai Juni itu kita mendapat memang daerah Siliwangi seperti yang sampai Karisma menjadi daerah rawan laka, mulai dari jumlah maupun fatalistik. Kemudian dari pekerjaan ini karyawan ya, dan pelajar.
kemudian dari sisi umur antara 11 sampai 3 tahun dan roda 2. Nah, dari ini kita mengambil satu program. Apa program yang akan kita lakukan untuk mengatasi ini? Ya, yang pertama tentu perbaikan jalan yang ada di sekitar sana. Sampai disampaikan tadi Kadisub, kita buat media jalan, di mana dari dinas PU yang di Marte itu membuat media jalan yang panjang, kemudian pasang rambu-rambu peringatan dan segala macam oleh Disub ya. Kemudian pemasangan reflektor segala macam untuk perbaikan. Ya, kemudian kita juga membuat kampanye keselamatan berlalu lintas dan gerakan kemitraan penduduk keselamatan. Gerakan kemitraan ini kita manfaatkan seperti Sapam untuk mengatur jalur-jalur protokol kan gitu. Kemudian komunitas Gojek kita rangkul, komunitas roda 2 roda 4, PKS yang patroli keamanan sekolah, pramuka. Ini kita bina. Kemudian kampanye keselamatan berlalu lintas ini kita lakukan sosialisasi undang-undang lalu lintas, tata cara berlalu lintas yang baik, etika berlalu lintas itu SD, SMP, SMA, TK, kampus. Bahkan kita juga masuk ke perusahaan-perusahaan seperti pabrik-pabrik. Kenapa? Karena kita melihat angka kecelakaan itu terhadap karyawan yang menggunakan roda 2, berarti kan pabrik kan seperti itu. Pabrik yang rata-rata mobilitas mereka setiap hari menggunakan roda 2. Nah itu pola-pola. Kemudian pasca laka lantas ada juga kita lakukan. Nah, pasca laka lantas seperti apa? Kita ada membuat komunitas korban kecelakaan. Orang-orang yang pernah terlibat kecelakaan ini kita rekrut sedemikian rupa untuk nanti mereka mampu untuk mensosialisasikan ke masyarakat untuk hati-hati, jangan mereka menjadi korban. Nah seperti itu. Kemudian juga untuk sebagai sarana wadah untuk mereka nanti kita fasilitasi hak-hak korban seperti jasara harja, asuransi dan segala macam kan. Kita juga kerjasama dengan 11 rumah sakit rujukan, dinas kesehatan, jasara harja, sehingga kalau ada yang terlibat kecelakaan itu tidak perlu repot-repot itu langsung masuk rumah sakit pasti menerima. Kenapa? Karena rumah sakit tidak takut lagi tidak dibayar, karena pasien kami klaim langsung dibayar oleh asuransi kan seperti tadi. Yang jasara harja kita kerjasama sedemikian rupa. Kita juga kerjasama dengan Andy Foundation. Apabila ada yang kakinya harus diamputasi, kan itu kita dikasih secara gratis. Itu kita kerjasama dan kita sudah beberapa untuk mendapatkan kaki palsu terhadap korban-korban kecelakaan. Ini pasca laka lantas juga kita pikirkan. Termasuk kita juga ada membuat healing center, healing trauma center. Jadi korban-korban kecelakaan kan banyak trauma. Sampai mereka takut melihat keramaian, melihat baju seragam dan segala macam. Nah ini kita rekrut anak-anak psikologi untuk bantu melakukan konseling kan seperti itu. Ini program, nah selain mengenai awali penindakan pasti yang kita lakukan, peningkatan SDM segala macam, kajian laka lantas itu pasti kita lakukan. Nah, itu program dalam mengatasi tadi black spot ya. Kemudian ada lagi trouble spot ya, artinya penanganan wilayah-wilayah rawan kemacetan, rawan pelanggaran dan segala macam. Itu ada 11 program besar. Kalau boleh kita gambarkan ya tentu kampanye keselamatan lalu lintas, gerakan kemitraan itu kan bisa dua-dua ya, mengatasi black spot maupun trouble spot. Juga kita membuat di daerah KTL, kawasan tertib lalu lintas ini kita selalu nambah kan gitu. Kita sudah sampai 3 kawasan. Nah ini sudah bagus, kita tambah kawasan baru. Sekarang kawasan baru kan di Nur Ali Pak ya. Nah dengan penambahan kawasan baru itu kan ada di situ perluasan jalan, betonisasi, pemasangan rambu-rambu dan segala macam, perbaikan jalan dan segala macam itu juga dukungan dari Marta kan seperti itu. Nah kita buat juga RHK ruang khusus sampai dengan hari ini program dari dinas perhubungan di mana untuk roda 2 itu berada di depan. Kan ada ruangnya, mereka berada di depan. Aku udah tahu ya RHK itu. Mereka berada di depan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari titik hitam atau blind spot. Kalau mobil berada di depan, motor di samping-sampingnya, pada waktu belok pas mulai jalan pertama, mereka kan tidak lihat. Ada wilayah blind spot yang tidak dilihat oleh kaca spion. Nah sehingga motor-motor ini ditaruh di depan, mobil sudah tahu mereka posisinya harus berada di mana kalau lampu merah. Sehingga pada waktu lampu hijau, motor 2 jalan baru mobilnya itu kita buat dan ada organisernya yang selalu 1/24 jam mengudara bahwa ini ruang khusus yang ada di situ ada roda 2, roda 4 agar di belakang dan segala macam. Kita juga membuat taman lalu lintas, ini program ya, konsepnya sudah ada, kemudian forum lalu lintas, kemudian ada rencana membuat satu kantor bersama ya Pak ya, yang kita rencanakan, keterpaduan, nah, seperti itu. Jadi pos-pos lalu lintas juga kita membuat ya, ada kerjasama dengan istilahnya perusahaan-perusahaan yang fair ya, CSR-nya mereka dan CCTV dan segala macam. Saya kira itu program ya untuk mengatasi
transportasi, black spot maupun trouble spot, karena ini adalah permasalahan utama. Selama ini peran Satpol PP dari Jasara Harja seperti apa Pak untuk mendukung wujudnya keselamatan jalan di Kota Bekasi sendiri? Baiklah, terima kasih ya. Jadi kita dalam melaksanakan tugas kita ini adalah membuat tim terpadu yang terakhir dari keterlibatan segala unsur, baik itu unsur masyarakat sendiri maupun unsur dari kepolisian, lingkungan dan dinas-dinas yang terkait lainnya. Pada intinya dalam hal ini kita melaksanakan tugas kita ini adalah pertama setelah kita melaksanakan tugas kita evaluasi. Ya, evaluasi tim, apakah kekurangan dan kelebihannya. Kalau kekurangannya kita tambah, kalau umpamanya kelebihannya kita tingkatkan. Jadi dalam hal ini pertama seperti apa yang kita sampaikan tadi, yaitu sosialisasi dulu kita lakukan terhadap warga masyarakat pengguna lalu lintas, kemudian sosialisasi kepada masyarakat kawasan tertib lalu lintas. Yang intinya kawasan tertib lalu lintas ini bebas dari segala hambatan, terutama masalah pelanggaran lalu lintas. Contohnya pertama yaitu kita lakukan penertiban kalau unsur sampingnya, kalau umpamanya ada PKL di kawasan tersebut, maka kita lakukan penertiban dari Satpol PP melalui patroli rutin. Kemudian yang kedua terhadap parkir-parkir juga kita lakukan patroli juga bersama-sama dengan Disub dengan kepolisian. Jadi ini semua berupa tim sehingga kawasan ini bebas dari hambatan gangguan dari lalu lintas. Itu aja yang perlu kami sampaikan. Kemudian dari hasil seluruhnya itu makanya kami satu tim ini semua bergerak di dalam melaksanakan kegiatan baik dalam rapat teknis maupun rapat-rapat tertentu kita lakukan. Seperti ini sekarang kita datang kemari semua tim ada Pak yang terlibat dalam hal ini. Terima kasih Pak. Kalau dari Jasara Harja sendiri Pak seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Sudah disampaikan oleh Kasat, tapi mungkin perlu saya tegaskan lagi bahwa Jasara Harja ini adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kita mengadakan dua tindakan. Yang pertama adalah tindakan preventif. Tindakan preventif ini kerjasama kami dengan Disub, tim kami di sini. Biasanya kami ini tindakan preventif tadi seperti yang sudah disampaikan, tapi terutama kami ini berperan dalam tadi sosialisasi, terutama kesadaran masyarakat. Kami juga melalui media, kemudian media cetak, radio juga kita sampaikan. Kami biasanya kalau untuk sosialisasi kami mengadakan, kami berhubungan dengan perhubungan, kemudian ini, jadi kami tidak menyampaikan satu persatu. Jadi kita sama semua, kita sampaikan semua. Terus yang kedua adalah tindakan setelah terjadinya pasca kecelakaan. Nah, kami sudah MOU. Jadi kalaupun ada terjadi kecelakaan, kami dengan Disub dengan kepolisian langsung menuju ke lapangan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa di rumah sakit itu tidak lagi ada. Kami pun langsung katakan rumah sakit biasanya kan minta jaminan, langsung kita buatkan jaminan seperti itu. Kalau dari Dinas PU Pak ya, selama ini kebijakan yang telah diterapkan untuk mendukung keselamatan jalan di Kota Bekasi sendiri seperti apa Pak? Gini Pak, selama ini kita ya seperti katakan oleh Pak Sahabat juga bahwa mungkin saya koordinasi dengan pihak instansi khususnya dengan Disub dan juga pihak di Telantas. Kaitan salah satu kita bikin marka jalan Pak di Jalan Siliwangi depan 202 itu. Nah itu salah satunya gitu, median jalan itu ada salah satu untuk menangani itu. Dan nanti kepada daerah-daerah yang lainnya juga, terutama kan daerah primer gitu Pak ya. Dan saya contohkan Bekasi itu hampir 7 lokasi seperti Jalan Sudirman, Cetmutia, Siliwangi, Juanda, Ahmad Yani, itu yang jalan-jalan yang agak riskan untuk ini kan. Kita tetap koordinasi sebagai salah satu checkpoint, kita satu ini sementara di Jalan Siliwangi dulu, lalu ke daerah-daerah yang lainnya. Terakhir Bapak, tanggapan dari Kota Bekasi sendiri terkait dengan diselenggarakannya acara Indonesia Road Safety Award 2012 ini apa Pak? Kita menyambut baiknya dari Kota Bekasi. Bahwasanya memang program ini adalah sebagai bentuk motivasi bagi kami yang ada di daerah di Kota Bekasi khususnya para SKPD untuk meningkatkan sinergitas di dalam rangka kita menata bagaimana keterlibatan lalu lintas di wilayah kota ini. Dan tentu dari program ini kita juga sebagai satu inspirasi, satu hal yang bisa memotivasi kami
yang pada akhirnya esensialnya dari program ini adalah bagaimana implementasi program ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kalau ya item-item dalamnya maka kita mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan di dalam lomba ini. Dan ini juga kita tidak mengada-ngada ya, itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Tentunya ini bukannya sesuatu yang sifatnya hanya lip service, tapi itu sudah nyata dan kita lakukan. Kita berharap ini juga bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Kalau yang baik mungkin tentu kan di wilayah Indonesia ini bisa juga kita sharing dan lain sebagainya. Tapi kami juga tentu tetap berbenah diri bagaimana ke depan itu semakin lebih baik. Dari semua tim yang ada, dari semua Satlantas, dari Disu, Jasa Harga, semuanya BPJ, bagaimana membawa agar program ini efektivitasnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Karena ini juga sebagai satu amanah bagi kita semua. Baik Pak semuanya, sekian terima kasih atas menyempatkan waktunya dalam